Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini, Kamis 22 September tahun 2022. Sungguh sekali lagi ini adalah sebuah anugerah yang harus bisa kita jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan percayalah, sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka Dia juga pasti akan memberkati serta memelihara kita di sepanjang hari ini. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan kita sepanjang hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara kepada kita lewat pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 48 hari bersama Yehezkiel. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-23, maka kita akan membaca kitab Yehezkiel pasal yang ke-23 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-49. Judul renungan kita hari ini, Kekristenanmu tidak boleh seperti Ohola dan Oholiba. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang keempat. Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Orang-orang Yerusalem selalu menganggap daerah keyahudian mereka lebih murni garis keturunannya daripada penduduk Samaria. Lagi pula penduduk Yerusalem memiliki bait Allah sebagai tempat nama Allah berdiam di sana. Walau begitu, seperti apakah tanggapan Allah terhadap mereka? Allah menamai Yerusalem dengan sebutan Oholiba. Walau orang-orang Yerusalem adalah milik Allah, namun perbuatan mereka tidak kalah jahat dan menjijikkan dengan orang-orang Samaria. Bahkan Allah menilai kadar dosa mereka jauh lebih besar daripada orang-orang Samaria. Dengan kerelaan hati mereka menundukkan dan bersekutu pada kerajaan Babel. Mereka lebih terpukau dengan kehebatan Raja Babel daripada Allah Israel. Persekutuan dengan orang-orang Kasim membuat bangsa Israel mengadopsi pola pikir, kebiasaan jahat, dan ritual keagamaan dewa asing. Allah melihat perilaku umatnya seperti pelacur yang mengadakan penggadaian dirinya. Artinya mereka mengorbankan iman dan status mereka sebagai bangsa kudus menjadi bangsa yang najis. Akibatnya, Allah meninggalkan umatnya agar mereka semakin terpuruk dalam kebejatan dosa mereka seperti yang dilakukan oleh leluhur Israel di Mesir. Sebagai konsekuensinya, Allah mendatangkan malapetaka dahsyat kepada umatnya. Allah menyerahkan orang-orang Israel kepada semua bangsa seperti orang Babel, Kasdim, Pekod, Soa, Koa, dan Asyur. Mereka akan menghabisi seluruh wilayah Israel dan menawan mereka. Dengan demikian, baik orang-orang Samaria maupun orang Yerusalem, Allah memaksa mereka minum piala kekengerian dan kesunyian. Nasib dan kondisi mereka yang carut-marut menjadi bahan ejekan semua bangsa. Itulah risiko yang ditanggung oleh bangsa Israel atas kemesuman dan persundalannya. Sidang jemaat Tuhan, setiap kita dan setiap orang percaya telah diampuni dosanya melalui Kristus dan menjadi milik Allah. Sebab itu, mari jagalah kekudusan namanya agar hidup kita aman dalam tangannya. Jauhlah kiranya kita dari roh Ohola dan Oholiba yang menajiskan dirinya dengan berbuat mesum di hadapan Tuhan, dengan lebih memilih patuh kepada bangsa lain, menyembah kepada dewa-dewa lain, lebih daripada percaya kepada Allah dan menyerahkan diri kepada Allah. Sementara mereka adalah umat pilihan, dan akibatnya mereka harus menerima hukuman Allah. Jadilah menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh menghargai kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus yang telah memilih dan mengampuni kita, menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Berusahalah hidup berkenan kepada Tuhan dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Kekristenan tidak berarti kita kebal terhadap dosa, tapi kekristenan menyadarkan kita akan kekuatan dosa yang mampu membawa kita kepada hukuman kekal. Satu-satunya cara untuk lepas dari semuanya itu adalah dengan menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan dan memohon Tuhan terus menjagai kita dengan firman-Nya. Berlakulah setia kepada Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu telah setia kepada kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita pasti dibuatnya berhasil. Dan kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, maka percayalah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jebu-jebunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, kiranya kasih karunia Allah menyertai hidupmu di sepanjang hari ini. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkan dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.